Kenapa ada anak sampai berkelahi, sampai meninggal, gurunya malah lari? Kenyataannya banyak terlibat pada anak pejabat atau anak orang kaya. Kenapa? Karena mereka menjadi anak yang super power. Yang harus kita perhatikan adalah untuk memperbaiki mental anak itu. Bukan baraknya, barak sebagai salah satu sarana. Tapi memperbaiki mental itu harus diutamakan, kemudian barak sebagai salah satu kegiatan. Jadi kejiwaan kita harus melihat apa yang terjadi pada dirinya sampai dia jadi anak nakal. Apakah misalnya orang tuanya terlalu tidak memperhatikan? Apakah orang tuanya bisa diajak untuk lebih memperhatikan? Apakah ini sesuatu yang sifatnya sekedar salah komunikasi dengan orang tuanya yang bisa diperbaiki? Atau suatu kebutuhan akan adanya perhatian sehingga bisa orang lain memberikan perhatian itu. Lalu kita lihat lagi apakah ada sesuatu yang salah dalam pola pemikiran di dirinya yang disebabkan oleh cara dia dibesarkan. Itu akhirnya bisa kita rombak untuk kita sadarkan hal seperti itu. Jadi membutuhkan suatu analisa apa yang terjadi, kenapa dia jadi anak nakal. Karena itu kita tidak bisa dengan satu cara saja. Kita tidak bisa misalnya, mendidik anak ini di sekolah yang memperhatikan kejiwaannya, lalu di luar tetap terjadi hal-hal yang akhirnya mendorong dia untuk jadi nakal lagi. Jadi kita memang betul kita mengalami hambatan orang tua. Apakah orang tua salah jika dia menekankan pada mencari uang supaya mendapatkan sekolah yang baik? Kalau sekolahnya jelek, akhirnya sekolah mengajak untuk anak-anak itu menjadi anak nakal. Kalau sekolah yang lebih terkenal, biasanya guru-guru itu lebih mengatur anak-anak itu dengan baik. Walaupun pada belakangan itu tetap ternyata sekolah-sekolah yang bagus juga tetap mendapatkan penekanan dari murid-muridnya yang akhirnya orang tua yang terlalu berkuasa. Misalnya orang tuanya pejabat di mana gurunya bisa dikeluarkan jika dia bertindak keras terhadap anaknya, atau anak seorang yang kaya di mana dia juga terlalu berkuasa. Jadi kita harus mengatasi dalam setiap langkah kita ikuti apa. Dan kalau misalnya ternyata gurunya tidak berani bertindak seperti yang terjadi sekarang, itu harus kita atasi juga. Kenapa ada anak sampai berkelahi, sampai meninggal, gurunya malah lari? Apa gurunya salah? Kita juga sulit mempersalahkan gurunya. Kalau gurunya kenyataannya bisa dikeluarkan karena dia membela suatu kebenaran, bagaimana apakah gurunya salah? Karena itu kita harus dari keseluruhan, mulai dari guru-gurunya sampai sistem sokok menyokok di dalam sekolah, semua harus diatasi secara bersama, dan itu sangat sulit. Karena itu KDM melakukan dengan satu segi, ya tidak apa-apa juga daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena dilihat dengan satu cara, maka cara itu menghasilkan sedikit kebaikan. Cara lain, misalnya di sekolahnya terjadi perbaikan lagi sedikit. Jadi semua sedikit-sedikit itu harus dikumpulkan. Belum lagi hukuman pada mereka yang bandel. Apakah berjalan dengan baik atau tergantung anak siapa orang itu. Kita lihat dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Kan kenyataannya banyak terlibat pada anak pejabat atau anak orang kaya. Kenapa? Karena mereka menjadi anak yang super power. Dan akhirnya super power pada anak yang masih remaja itu
akhirnya dia belum membentuk kepribadiannya dan akhirnya salah langkah. Ya, cenderung apa yang dia inginkan, dia kesel sedikit, dia lakukan cara kriminal. Kalau dia kebetulan orang baik, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada pencegahan, maka dia mempunyai keinginan untuk melakukan kekerasan, dia akan mengekang diri. Apalagi kalau ada hukuman yang setara, yang cocok bagi dirinya, tidak terlalu berlebih dan tidak kurang, maka dia bisa bertobat. Sekarang kita lihat bahwa di dalam kelas ada anak-anak bandel. Mereka juga mengajak teman-teman yang lain kan. Jadi lebih banyak anak yang akan menjadi anak nakal. Bahwa itu dipisah, itu sudah suatu langkah yang baik. Jadi sekolah itu diberikan potensi untuk mengajak murid-muridnya untuk tidak jadi nakal. Tapi kita lanjutkan lagi, gurunya harus dibina. Guru harus berani untuk ikut mendidik anak dengan baik dan bukan takut terhadap anak-anak. Tapi kalau sekarang dimulai, di mana akhirnya anak-anak nakal itu disingkirkan, sebetulnya suatu momen yang baik untuk membina guru-gurunya, berani untuk mendidik anak-anaknya dan bukan hanya lari jika ada sesuatu perkelahian dengan anak-anaknya. Ini kita lihat langkah demi langkah. Langkah pertama sudah langkah baik. Sekarang kita lihat langkah jangka panjangnya. Karena ini kan jangka pendek. Langkah jangka panjangnya atau langkah semi jangka panjang ada lagi langkah berikutnya untuk walaupun tidak dijaga tetap dia menjadi orang baik. Karena ada sekian langkah. Tapi kalau kita mencapai langkah berikutnya saja, itu sudah bagus. Jangan kita mengharapkan dalam keadaan separah ini semua berhasil jadi baik. Itu tidak akan terjadi. Tapi kita mengatasi anak-anak yang belum terlalu parah menjadi anak baik. Itu harus ditargetkan. Lalu kita mengatasi lagi anak yang sudah tengah-tengah menjadi anak yang nakalnya tidak terlalu parah. Dan pada anak-anak yang terlalu nakal itu ya terpaksa harus dilakukan pembinaan dengan lebih baik. Jadi aparat harus ikut terlibat dalam memberikan hukuman yang seharusnya. Jadi bukan membuat iri hati bahwa ini karena dia anak orang kaya maka dia bebas. Ini karena kurang mampu maka dia ditahan untuk waktu yang cukup lama dan dengan sikap dengan kekerasan di penjara. Jadi semua itu harus dalam satu set. Tapi sekarang kalau kita memperhatikan dari segi dimasukkan ke barak, kita harus memperhatikan apakah itu dilakukan secara seimbang. Jadi seimbang itu maksudnya bahwa yang harus kita perhatikan adalah untuk memperbaiki mental anak itu. Bukan baraknya, barak sebagai salah satu sarana. Tapi memperbaiki mental itu harus diutamakan, kemudian barak sebagai salah satu kegiatan. Termasuk juga misalnya kegiatan pada anak-anak dalam hubungannya dengan agama atau dalam hubungannya dengan moral. Jadi kita juga bisa mendidik secara moral, tapi mendidik juga bagaimana mengatasi anak-anak ini yang dulu salah asuh dari orang tuanya, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk, itu diatasi supaya dia bisa mengerti mekanisme yang terjadi sehingga dia kembali menjadi anak yang tidak nakal. Jangan berhenti di situ dan jangan terlalu berlebih. Jadi ini harus bersama-sama, bukan sekarang hanya di barak. Kedisiplinan, mendisiplinkan anak belum tentu sepenuhnya berhasil untuk mengurangi kenakalan. Tapi lakukanlah bersama-sama. Ada jadwal untuk disiplin, ada jadwal untuk moralnya, semua itu ada dalam satu kesatuan.
Karena kita bayangkan ya, saya ambil suatu ekstrim yang hasilnya negatif. Misalnya seorang anak, dia memang sudah menjadi anak bandel. Kemudian akhirnya dia dimasukkan barak, dilakukan disiplin dan fisik yang betul-betul akhirnya menjadi dirinya kuat. Kalau dia terkuat dan tidak berhasil untuk dibina mentalnya, maka kemudian jadi apa? Menjadi anak preman yang kuat. Apakah bernilai? Tapi ya itu yang kita harapkan harus dicegah. Karena itu yang kita lihat bukan sistem masukkan barak, bukan. Tapi lihatlah keseluruhan. Apakah itu pas? Jadi kita kembalikan pada masing-masing anak. Karena itu kita lakukan beberapa kegiatan secara bersama-sama. Dan bukan terlalu mendominir ke satu kegiatan. Kalau seorang anak senang sekali untuk dia dijadikan disiplin, mendapatkan perhatian jika dia disiplin, boleh-boleh saja. Tapi bukan berlakukan pada semua anak. Kita lihat bahwa anak itu yang tadinya tidak takut ke siapa-siapa, akhirnya ada yang ditakuti, itu sudah suatu yang positif. Namun jangan berlebih. Misalnya anak ditakut-takutin, akhirnya terjadi apa? Di kemudian hari mungkin dia akan takut pada semua pejabat. Apakah itu bagus efeknya? Jadi semua itu proporsional. Tapi kalau tidak ada yang dirasa, yang ditakuti, itu juga negatif sekali seperti sekarang. Dia tidak takut ke siapa-siapa, dia lebih berkuasa daripada gurunya, lebih berkuasa daripada polisi atau aparat-aparat lain, kan itu juga efeknya negatif sekali. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di misalnya tadi disebutkan narkoba, itu kan ternyata tidak setiap anak cocok untuk cara tertentu. Ada yang cocok untuk dia lewat cara kesehatan, ada yang cocok lewat barak atau lewat disiplin, kedisiplinan militer atau kedisiplinan polisi, ada yang juga lewat agama. Tapi tidak bisa kita samaratakan. Karena terjadinya mekanisme kenakalan remaja itu juga tidak dapat disamaratakan. Jadi ini masih kompleks masalahnya. Masalahnya perlu jelas kompleks, tapi lakukan bertahap dan jangan harapkan sesuatu yang terlalu besar. Kalau sesuatu yang terlalu besar harus kita bina dari awal. Dari awal dengan orang tuanya, lalu setelah dia dimasukkan sekolah sejak SD, kalau ada suatu masalah itu sudah perlu dibina. Ini sebetulnya agak terlambat kalau menunggu anak-anak itu sudah remaja. Tapi daripada tidak, lebih baik pada saat remaja ini. Tapi tetap jangan berlebih, jangan orang tuanya menakut-nakuti anak secara berlebih juga. Karena kalau nanti anak itu berontak, malah jadi terbaliknya. Semua harus kita sesuaikan dengan situasi masyarakat, dengan situasi negara. Jika misalnya kita melakukan pesta-pesta berlebih, padahal cukup banyak anak yang miskin, bagaimana apa yang terjadi? Jadi kita sesuaikan saja bagaimana keadaannya. Misalnya, di tempat terpencil akan ya mungkin kita buat suatu perbedaan yang ya daripada tempat orang-orang kaya. Tapi untuk orang-orang kaya barangkali masih bisa, tapi karena situasi negara sudah tambah lama ekonominya tambah merosot, maka baiknya kita tidak mengajarkan kemewahan. Tujuannya supaya mereka beradaptasi dengan masyarakat umum. Karena itu kita kembalikan, misalnya ya, di negara kaya, masa kita tidak ada pesta-pesta? Kalau di tempat miskin, masa kita memaksakan anak-anak untuk berpesta ria?
Semua kan kita sesuaikan. Sekarang makan apa? Apakah kita ajarkan? Makan harus yang sederhana sekali. Kalau orang tuanya mampu, ya tidak masalah. Tapi jangan dipamerkan. Itu kan. Sekarang kalau di sekolah, itu otomatis dipamerkan. Jadi harus memang perlu ada batasnya. Sekarang ini semuanya relatif. Jadi tinggal berapa yang dianggap wajar. Pembatasan bagaimana yang dianggap hal yang wajar, pembatasan bagaimana yang dianggap berlebih. Karena itu semua itu harus disesuaikan. Kita seperti sekarang misalnya di masyarakat umum, ada yang hidup terlalu mewah. Lalu dipamerkan ke semua orang, apakah itu pantas? Apakah tidak membuat iri hati? Ini kira-kira mirip juga. Apakah tidak membuat iri hati? Tapi kalau itu dibatasi, bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Untuk sekolah anak-anak kaya misalnya ditaruh di tempat di mana tidak dipertontonkan pada orang-orang miskin. Jadi itu kan wajar, sehingga tidak membuat rasa iri hati. Itu yang sekarang susah, tapi kita upayakan. Tidak bisa sempurna, karena itu perubahan tidak bisa dilakukan dengan sempurna, tapi bisa kita lakukan dengan bertahap, dengan pengurangan. Karena mereka harus menyesuaikan dengan sosial. Jangan, saya orang kaya, saya tidak mau bergaul dengan orang miskin. Kan nggak bisa begitu. Kan tetap saja dia bergaul dengan siapa saja, cuma di lingkungan sosialnya lebih tinggi, silahkan menyesuaikan dengan lingkungan lebih tinggi. Tapi jangan dipamerkan pada orang-orang yang tidak mampu, membuat rasa iri hati. Semua harus dilakukan dalam satu kesatuan, bukan hanya memasukkan ke barak. Tapi kalau di barak ada kegiatan-kegiatan lain untuk menyembuhkan masalah kejiwaannya. Lalu di sekolah juga guru-guru sekarang kan sudah tidak mau ikut membina. Padahal kok kita bayangkan seorang anak dulu itu dididik oleh orang tuanya pada saat kecil. Setelah besar dia itu belum dewasa. Akhirnya ke sekolah. Guru-guru tidak ikut campur. Ya mentalnya belum terbina, kok guru-guru sudah tidak ikut campur. Jadi di sini guru-guru harus dibina kembali untuk ikut mengatasi atau ikut terjun jika ada masalah perkelahian anak-anak. Jangan dibiarkan. Lalu jika gurunya ada masalah, gurunya mengeluh lagi. Ternyata saya ada masalah, saya dikeluarkan oleh orang tua dari murid itu. Kan kalau ini nanti terus, dikeluarkan, kembalikan lagi. Jadi akhirnya membuat guru itu juga lebih mempunyai harga diri untuk ikut mengatasi. Karena sebetulnya anak-anak masih kecil begitu, belum mempunyai suatu kepribadian yang mantap. Lalu kita lepas begitu saja, lalu masalah hal-hal negatif yang menonjol. Bagaimana? Dan gurunya takut. Kan jadi lebih rusak, lebih cepat rusak. Guru-guru harus ikut campur. Lalu kalau di luar sekolah, ya selama itu muridnya bisa ikut campur sampai taraf tertentu, tapi aparat juga ikut campur. Kemudian kalau guru-guru mengalami hambatan, seperti yang terjadi sekarang, guru-guru juga diberikan suatu kekuatan, diberikan perlindungan jika diperlakukan secara tidak adil. Memang yang perlu kita pikirkan caranya apa. Dalam hal ini DM menggunakan cara untuk dilakukan di barak. Sekarang kita lihat apa tujuan kita. Tujuan kita adalah memperbaiki mental. Kalau sudah memperbaiki mental, yang harus kita lakukan adalah tata cara yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidang kejiwaan. Karena mereka yang paling berpengalaman untuk memperbaiki mental seseorang. Sekarang bagaimana dengan barak? Jadi kalau kita lihat perbaikan mental, memang bukan hanya sekedar dengan wawancara saja, dengan melihat latar belakang kekeluargaan, tapi ada tambahan-tambahan.
tambahannya misalnya bisa dengan misalnya pendekatan agama, itu suatu tambahan. Tambahan lain dengan disiplinan itu di dalam barak. Hanya dalam hal ini yang menentukan adalah jangan barak itu dijadikan sesuatu yang terlalu menonjol, tapi harusnya justru pendekatan kejiwaan itu yang harus menonjol. Walaupun bisa saja dilakukan di tengah-tengah dengan pendidikan kedisiplinan, itu boleh saja, itu bagus-bagus saja supaya tidak bosan. Tapi penekanan ini harus diperhatikan, karena kalau kita hanya untuk mengatasi disiplin itu pada anak-anak, kenakalan anak hanya berhasil pada sebagian kecil saja. Tapi kalau kita kombinasikan menjadi sesuatu yang lebih sempurna, karena kita membedakan lagi. Kalau sudah anak-anak nakal, itu kita lihat tarafnya, maka dari situ kita juga bisa melihat kemungkinan perbaikannya dan cara apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya.